Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan, kami dari kelompok 6. Saya Raditya Rizky Kurniawan dan rekan saya. Saya Muhammad Nabil Ali. Pada kesempatan ini, kami akan mempresentasikan materi berjudul Estetika, Keindahan, Seni, dan Relevansinya dalam Teknologi Informasi. Mungkin terlintas pertanyaan, apa hubungan estetika dengan kita sebagai mahasiswa teknik informatika? Nah, justru itulah yang akan kami jawab bersama dalam presentasi ini. Yang pertama, bagian latar belakang. Sebelum masuk ke pembahasan inti, mari kita pahami dulu mengapa estetika penting bagi kita sebagai mahasiswa teknik informatika. Ada tiga alasan utamanya. Pertama, nilai fundamental filsafat. Peradaban manusia sejak dahulu mencari tiga nilai utama. Kebenaran yang dikaji lewat epistemologi, kebaikan yang dibahas dalam etika, dan keindahan yang menjadi wilayah estetika. Yang kedua, ada revolusi teknologi digital. Di era sekarang, batas antara seni dan teknologi semakin mengabur. Pada ilmuwan dan insinyur tidak lagi cukup hanya memikirkan fungsionalitas. Mereka juga harus mempertimbangkan dimensi kemanusiaan atau human dimension dalam setiap produk digital yang mereka ciptakan. Lalu yang ketiga ada tuntutan profesi modern. Seorang insinyur perangkat lunak masa kini dituntut memiliki kepekaan estetis. Estetika digital sudah menjadi bagian integral dari arsitektur informasi dan bidang Human Computer Interaction atau HCI. Bagian pengertian dan sejarah. Lalu apa sebenarnya estetika itu? Kata estetika berasal dari bahasa Yunani, aesthesis, yang berarti pencerapan indrawi, persepsi, atau rasa. Jadi secara harfiah, estetika adalah ilmu tentang bagaimana manusia merasakan dan mempersepsi keindahan. Estetika sebagai disiplin ilmu mandiri pertama kali diperkenalkan oleh Alexander Gottlieb Baumgarten pada abad ke-18. Kini dalam memahami keindahan terdapat dua perspektif besar. Perspektif objektif, keindahan ada pada objek itu sendiri. Keindahan diukur dari proporsi, keselarasan, keseimbangan, dan keteraturan geometris. Lalu perspektif subjektif, keindahan ada pada mata yang memandang. Seperti pepatah terkenal, beauty is in the eye of the beholder. Keindahan lahir pada respon emosional pengamat, bukan dari objek itu sendiri. Tokoh utamanya adalah Immanuel Kant yang menganalisis penilaian estetis yang bebas pamrih. Teori-teori estetika klasik. Untuk menganalisis seni dan keindahan secara lebih mendalam, filsafat estetika mengenal tiga teori utama. Yang pertama, teori mimesis atau peniruan, diusung oleh Plato dan Aristoteles. Inti teorinya, seni adalah tiruan dari alam atau realitas. Plato memandangnya dengan skeptis karena seni hanya tiruan dari tiruan. Namun, Aristoteles melihatnya secara positif, seni adalah representasi kreatif yang bisa menghasilkan kataris, yaitu penyucian emosi penonton. Kedua, teori ekspresif. Menurut teori ini, seni adalah media ekspresi emosi, ide, dan luapan jiwa sang seniman. Sebuah karya seni dianggap berhasil jika mampu memindahkan kedalaman rasa dari penciptanya kepada penikmatnya. Lalu yang ketiga, teori formalis. Dikemukakan oleh Clive Bell dan Roger Fry. Menurut mereka, nilai estetis sepenuhnya terletak pada bentuk fisik dan elemen formal secara sebuah karya seperti garis, warna, bentuk, tekstur, dan komposisi. Kesatuan elemen-elemen ini melahirkan apa yang mereka sebut sebagai significant ground. Dan yang kelima yaitu adalah estetika dalam teknologi informasi UI dan UX. Yang pertama, dimensi UI. Dalam perancang termuka, prinsip-prinsip estetika objektif digunakan secara konkret. Antara lain, yang pertama sistem grid, yang kedua tipografi terukur, dan yang ketiga keharmonisan palet warna demi keterbacaan, dan yang keempat prinsip white space, dan yang terakhir teori Gestalt. Dan yang kedua yaitu adalah estetika subjektif dalam perencanaan UX. Yang pertama, di sini ada keindahan visual, memicu respons emosional positif terhadap pengguna. Yang kedua, mengurangi stres dan meningkatkan kepuasan psikologis. Dan yang ketiga, membangun rasa percaya terhadap sistem digital. Dan yang terakhir, pengguna menjadi lebih toleran terhadap error kecil pada UI yang estetis. Kesimpulannya,
Yang pertama yaitu estetika bukan sekedar disiplin abstrak. Ia adalah instrumen kritis untuk memahami keindahan, baik melalui pendekatan objektif maupun subjektif. Yang kedua, teori mimesis, ekspresif, dan formalis. Memberi kita fondasi yang kokoh dalam membedah bagaimana karya seni diciptakan, dihayati, dan dinilai kualitas estetisnya. Yang ketiga, dalam perancangan UI, estetika objektif seperti prinsip Gestalt, sistem grid, dan tipografi terbukti mempermudah otak manusia yang memproses informasi digital secara efisien. Dan yang terakhir, pengalaman UX, Aesthetic Usability Effect, membuktikan bahwa tampilan yang indah memicu emosi positif, membangun kepercayaan pengguna, dan meningkatkan toleransi terhadap kesalahan teknis. Demikianlah presentasi dari kelompok 6 kami. Kami berharap materi ini membuka wawasan kita bahwa sebagai calon insinyur perangkat lunak, kita tidak hanya membangun sistem yang bekerja, tetapi juga sistem yang indah dan manusiawi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.